Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari total 138 miliar rupiah dana dari Boeing, 34,5 miliar diantaranya digunakan ACT tidak sesuai peruntukannya. Itulah yang kemudian menjadi bukti penyelewengan dana ACT yang menyeret tersangka keempat petinggi ACT. Pemirsa, 4 bos ACT telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana sosial Boeing atau dana CSR Boeing hingga puluhan miliar rupiah. Benarkah ini modus mendapatkan dana segar namun diselewengkan peruntukannya? Kami akan langsung membahasnya bersama pakar TPPU Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih. Selamat sore Mbak Yenti. Mbak Yenti, ini selain penggelapan ada dugaan juga pencucian uang begitu yang dilakukan dalam ACT ini sendiri. ACT sebagai lembaga yang memiliki izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial. Nah, ini sebenarnya pengawasannya ada di mana, Mbak Yenti? Dibuat semacam menyampaikan bahwa ACT itu apa, untuk kegiatan apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ ternyata kemudian setelah dana itu masuk, ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian di sini baru muncul penyelewengan dana, penyalahgunaan, dan sebagainya. Yang namanya penyelewengan dana di situ ada penggelapan, ada pelanggaran undang-undang yayasan misalnya yang harusnya 10% katanya ya, tetapi ini lebih dari 10%. Ya, ini pun harus ada catatan untuk Kementerian Sosial. 10% itu terlalu tinggi untuk operasional. Apalagi kalau di atas 100 juta ini harus dievaluasi aturan ini. Jadi saya sebenarnya tidak gitu suka bicara tentang 10% untuk operasional berkaitan dengan filantropi ini agak bahaya untuk orang ingin melakukan kejahatan ekonomi. Nah, setelah itu artinya juga pengawasannya memang ada di bawah Kementerian Sosial itu sendiri begitu ya? Iya betul, tetapi karena ini penghimpunan dana, nah ini yang harus dilihat ya, penghimpunan dana. Ada dana masuk yang menggunakan lembaga keuangan seperti perbankan, harusnya OJK juga bisa melakukan suatu pengawasan, harusnya begitu. Jadi banyak yang mengawasi karena semua yang menghimpun dana, sebetulnya semua penghimpunan dana masyarakat tuh harus lapor kepada OJK. Nah ini saya tidak tahu tiba-tiba Kementerian Sosial atau bahkan juga koperasi itu seolah-olah keluar dari OJK. Ini harusnya tidak bisa, ini berbahaya sekali. Oke. Berarti semua penghimpunan dana juga sebaiknya diawasi oleh OJK. Nah, Mbak Yenti ada sendiri mengusulkan begitu adanya reformasi regulasi termasuk pengawasan audit berkala dan melihat lagi aturan penghimpunan dana yang tidak berdasarkan undang-undang perbankan. Ini bagaimana maksudnya kalau mengacu pada kasus ini? Iya, sebetulnya kan undang-undang perbankan itu undang-undang induknya ya. Apapun penghimpunan dana apapun harus ada izin dari Bank Indonesia awalnya. Kemudian harus ada izin dari OJK ketika kita sudah mempunyai OJK. Nah ini harusnya tidak disimpangi. Tidak disimpangi kemudian pengawasannya atau izinnya bukan dari OJK lagi. Ini berbahaya sekali. Nah itu regulasinya harus dilihat. Kemudian berkaitan dengan undang-undang yayasannya 10%. Tidak 10% untuk biaya operasional, apa ini cocok ya kalau ini diterapkan untuk penghimpunan filantropi ya, karena filantropi itu kan harusnya kan itu lembaga yang betul-betul tidak ekonomis ya, betul-betul semuanya itu adalah ada ketulusan gitu ya. Tiba-tiba ada operasional, tiba-tiba ada gaji yang tinggi sekali. Nah ini kan tidak cocok dengan filosofinya dia melakukan satu kegiatan volunteer, tiba-tiba harus ada pembiayaan untuk belanja gaji. Nah ini kan tidak bisa seperti itu. Ini nah kemudian belanja gaji ini juga tidak disampaikan. Kalau saya baca
antara mereka tidak tahu gajinya karena adalah masalah etis. Lah sekarang ini sudah masalahnya udah masa yang betul-betul harus transparan, kok masih bicara bilang etis berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan penggunaan dana yang dihimpun. Itu nggak boleh lagi ada etika, justru tidak etis ketika tidak ditransparankan. Dan herannya kok WTP ya, itu yang saya heran, berapa lama kok WTP. Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Betul. Karena mantan Presiden ACT ini sempat mengatakan hingga tahun 2020 laporan keuangan ACT selalu memperoleh WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini bagaimana bisa kemudian ditemukan kemudian ada kasus penyelewengan seperti ini? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sebenarnya masih ada celah-celah begitu atau seperti apa, Mbak Yenti? Ya, WTP atau WDP itu kan satu kontrol ya, membantu kontrol keuangan. Ada satu lembaga untuk mengontrol apakah memang transparansi, akuntabel penggunaan dana-dana yang memang harus dipertanggungjawabkan tuh sesuai apa tidak dengan dilakukan audit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana auditnya waktu itu gitu, sehingga seperti ini bisa WTP. Nah, kalau sekarang WTP kemudian ternyata sudah sekian lama terjadi penyelewengan dana, tidak tepatan tujuan untuk menggunakan dana ini, dan bahkan besar sekali. Dari salah satu yang 130 miliar saja ada 32 miliar, belum lagi yang lain-lain. Lalu ini bagaimana? Nah, kemudian apalagi kalau masuknya ke tempat-tempat lain di mana ini sudah ada pelanggaran hukum. Ini di sini ada undang-undang lain, yaitu undang-undang pencucian uang. Nah, ini pentingnya WTP, dan WTP itu menjadi sangat penting sekali untuk kita memastikan apakah kontrol keuangan, audit keuangan itu sudah benar. Artinya apakah polisi juga harus kemudian memeriksa audit publik yang mengeluarkan atau memeriksa laporan keuangan ini, begitu ya, Bu Yenti? Ya, saya kira tidak ada salahnya ya untuk melihat semuanya. Kenapa waktu itu bisa WTP? Bisa jadi waktu itu memang WTP karena bahan-bahan yang disampaikan, data-data yang disampaikan kepada auditor mungkin tidak benar, tapi auditornya nggak tahu, bisa jadi kan. Berkaitan dengan kejahatan keuangan banyak sekali modusnya yang betul-betul kita harus jeli, harus hati-hati, dan kita harus lihat berbagai modus itu harus kita dekati dengan strategi-strategi yang memang menutup celah-celah untuk terjadinya penggelapan. Baik, terima kasih Mbak Yenti Garnasih, pakar TPPU Universitas Pakuan Bogor, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Mbak Yenti. Dan